Kecamatan Serengat merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar. Kecamatan ini merupakan sebuah daerah yang memiliki cukup banyak usaha peternakan sapi perah, yang mana saat ini tengah dihantui dengan beberapa keluhan dari para peternak. Beberapa peternak seperti Pak Agung, Pak Agus, Pak Citro, Pak Holis, dan Bu Aspar membagikan pengalaman mereka yang penuh tantangan dalam mengelola peternakan sapi perah. Kali ini saya sedang berada di salah satu usaha sapi perah yang ada di Kecamatan Serengat. Salah satunya yaitu Bapak Citro yang merupakan warga dari desa Karanggayang, Kecamatan Serengat yang menggantungkan hidupnya melalui usaha sapi perah. Teruslah menemani kami dalam perjalanan ini untuk lebih dekat mengetahui bagaimana usaha sapi perah. Pak Citro yang sudah menjadi peternak sapi perah selama sekitar 8 tahun, terhitung sejak tahun 2015. Memilih usaha ini karena hobinya dan potensi untuk menghasilkan uang setiap hari. Meskipun ia memiliki sekitar 20 ekor sapi, namun hanya sebagian yang mampu memproduksi susu. Produksi susu sapi perah mengalami penurunan setelah adanya penyakit PMK. Meski sudah cukup lama berkecimpung di bidang ini, kondisi peternakan Pak Citro masih belum stabil dan belum pulih sepenuhnya. Ia berharap agar para peternak tetap tekun dan mampu menghasilkan susu sapi perah yang berkualitas. Pak Holis, beliau sudah menjadi peternak sapi perah selama sekitar 6 tahun. Mengungkapkan bahwa keuntungan dari usaha sapi perah adalah adanya produksi setiap hari. Dengan kepemilikan 11 ekor sapi perah, Pak Holis berhasil menghasilkan 40 liter susu setiap harinya. Namun, ia menghadapi tantangan seperti sapi yang kurang nafsu makan dan sulit hamil setelah dilakukan kawin suntik. Terlebih lagi, produksi susu menurun pasca penyakit PMK. Setiap harinya, Pak Holis mengirimkan susunya ke penampungan terdekat yang dimiliki oleh Koperasi Serba Usaha Rukun Santoso. Ia berharap para peternak sapi perah dapat menjalankan usahanya dengan lancar dan sukses. Pak Agung yang sudah menjadi peternak sapi perah selama sekitar 10 tahun, mengungkapkan kesulitannya dalam melakukan kawin suntik pada sapi-sapinya. Ia menemukan solusi dengan memberikan obat cacing dan vitamin kepada ternaknya. Peternakan milik Pak Agung mampu menghasilkan sekitar 30 liter susu per hari, yang kemudian disetorkan ke penampungan Koperasi Serba Usaha Rukun Santoso Kerjen. Namun, kondisi peternakan di daerah ini masih belum stabil akibat dampak dari penyakit PMK yang melanda. Seperti Anda lihat, saya sekarang masih berada di salah satu peternakan sapi perah yang ada di Kecamatan Serengat yang dimiliki oleh Bapak Aspar. Bu Aspar, dengan pengalaman menjadi peternak sapi perah selama sekitar 26 tahun, ia memilih usaha ini karena dapat bekerja bersama suaminya dan menghasilkan pendapatan setiap hari. Peternakan ini memiliki total sapi perah kurang lebih 70 ekor dan mampu memproduksi sekitar 210 liter susu per hari. Dalam merawat ternaknya, Bu Aspar memberikan rempah-rempah seperti kunir. Namun, kendala yang sangat terasa baginya adalah saat penyakit PMK menyerang peternakannya, seperti kebanyakan para peternak lainnya. Setiap hari susu hasil produksinya dikirim ke pengepul terdekat yang dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Rukun Santoso Kerjen di daerah Serengat. Bu Aspar berharap agar para peternak sapi perah tetap konsisten dalam mengelola usahanya, sehingga dapat menghasilkan susu berkualitas tinggi dan dalam jumlah yang melimpah. Selanjutnya, proses setor susu. Semua hasil perasan dari para peternak tadi diantar ke penampungan yang biasa disebut cooling, yang bertempat di sebelah peternakan milik Bu Aspar. Setiap pagi dan sore, para peternak menyetor susu untuk dites dan diproses lebih lanjut untuk mengetahui kualitas dari susu perah tersebut. Sapi perah nggak enak penyakit, susunya akeh, sehat kabeh. Dari hasil beritanya kadernya tadi, itu kan ada beberapa peternak yang mulai terdampak. Itu semuanya terkait dengan PMK kemarin, semua ternak terdampak dan ini berpengaruh di peternak. Salah satunya di peternak susu. Di wilayah Serengat ini memang ada beberapa peternak susu
tetapi tidak dalam skala yang besar. Setiap peternak memang ada kondisi naik turun. Kejadian PMK kemarin itu memang sangat berpengaruh di peternaknya. Jadi peternak kita itu sebagian itu juga berusaha bertahan dengan adanya PMK, tapi ada beberapa yang tidak bisa mempertahankan ternaknya, akhirnya dijual atau gimana supaya untuk antisipasi terkena penyakit PMK. Itu memang berpengaruh dengan hasil produksinya. Terkait PMK kemarin sebenarnya kan sudah berlalu, tetapi dampaknya masih terasa. Ini dalam proses pemulihan, di semuanya itu pemulihan. Nah, terkait dengan peternakan ini, kecamatan itu tidak punya kewenangan yang terlalu besar. Kita cuma wilayah yang berkompeten di sini dari dinas teknis ya. Kita sudah berkoordinasi dengan dinas teknis, terutama dengan petugas lapangan, untuk selalu memantau kondisi ternak. Sampai sekarang pun masih dilaksanakan semacam, kalau tidak salah vaksinasi juga. Jadi diutamakan peternakan yang menghasilkan, ternak-ternak yang menghasilkan. Ini salah satu upaya kita memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam pemulihan itu.